Oke, ketemu lagi dengan Pak Rudi, masih menyampaikan materinya sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Kemarin kita sudah bahas tentang sikap seorang wirausahawan. Nah, eh, perilaku itu ya artinya yang dia lakukan ya, yang dia sering praktekkan di lapangan pada saat dia melakukan kegiatan wirausaha. Sementara sikap itu lebih ke pikiran ya berbasis pikiran, dan perilaku adalah tindakannya. Nah, apa saja sebenarnya banyak sekali ya perilaku wirausahawan ini sebagai modal ya buat kita untuk menjalankan kegiatan wirausahawan. Pertama, memiliki rasa percaya diri, bahasa Inggrisnya confidence. Confidence itu lebih ya, dia punya ide dan gagasan, dia punya produk, dia percaya diri melakukannya, memperbaikinya, dia menjualnya. Berawal dari mendefinisikan idenya, dia punya empati ya untuk mendefinisikan ide, gagasannya, kemudian sampai menjadi sebuah model produk ya, ke contoh produk yang disebut dengan prototype. Kemudian sampai akhirnya dia bisa mengetes produk itu bagus nggak sih sebetulnya. Nah, pada saat dia melakukan proses-proses itu, dia punya rasa percaya diri ya. Sampai akhirnya punya produk yang menjadi andalan dia, produk yang unik, produk yang kreatif. Kemudian yang kedua, teguh pendirian, artinya dia kalau sudah punya ide, punya gagasan, ya dia terus jalankan, dia lakukan, dia coba sampai benar-benar berhasil. Tidak goyah dengan kritikan orang lain, kemudian mungkin ada yang juga tidak suka dengan idenya, ya udah jalankan, buktikan bahwa produk kita memang bagus. Kemudian perilaku seorang wirausahawan itu tidak tergantung kepada orang lain ya. Dia lakukan yang dia rancang, dengan sendirinya dia rancang seperti apa, kemudian dijalankan, tidak tergantung pada orang lain. Dia sangat-sangat kuat dalam berpikir ya. Kemudian berkepribadian yang baik serta optimis terhadap pekerjaannya. Dia akan selalu berbesar hati, karena ya tadi ya modal satu pekerjaan baik ya memang dilakukan oleh orang yang baik. Artinya dia punya tujuan yang baik untuk membuat sebuah produk yang bisa dijual ke masyarakat atau kepada konsumen. Kemudian yang berikutnya, berorientasi pada tugas dan hasil. Tugas itu ya pekerjaan dia melakukan pekerjaan sampai benar-benar tuntas, berhasil. Bahkan setelah hasil berikutnya itu meningkat ya, misalkan penjualannya meningkat, produknya lebih bagus. Seorang pengusaha atau wirausaha itu dia punya perilaku berorientasi pada tugas dan hasil. Selalu ingin meningkatkan prestasinya dia, ingin meningkatkan hasilnya dia, ingin meningkatkan kualitas produk dia. Itulah perilaku seorang wirausahawan. Kemudian dia haus akan prestasi dan berorientasi pada profit atau keuntungan. Haus akan prestasi itu bukan berarti dia harus lebih menunjukkan kehebatan yang enggak ya. Prestasi itu ya dijalankan dengan melakukan sebuah pekerjaan, membuat sebuah produk dengan proses. Karena perjalanan dari nol ya, dari awal melakukan perencanaan sampai akhirnya menjadikan suatu produk yang bisa dijual, memperoleh keuntungan, yaitu dia harus selalu memperbaiki dirinya, artinya berprestasi terus di setiap prosesnya itu.
Kemudian berorientasi pada profit atau keuntungan, dia total cost atau biaya total dibanding dengan total revenue ya besar total revenue atau total pendapatan gitu. Jadi grafiknya ke atas itu cost biaya, yang ke kanan itu pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatannya, nah, tetapi biayanya di bawah pendapatannya dia. Jadi dia bisa ada keuntungan. Nah, disitulah seorang wirausahawan dia punya perilaku mencapai berorientasi kepada keuntungan ya, pada profit. Kemudian berikutnya mempunyai dorongan kuat, motivasi tinggi dan kerja keras. Dorongan kuat itu ya tadi dia ingin benar-benar sukses. Misal ya kalau kalian di SMK itu ingin belajar, berprestasi, kemudian setelah lulus kalian punya motivasi yang tinggi, mau wirausaha, mau bekerja. Nah, ini sebuah risiko yang harus diambil. Nah, seorang pengusaha itu mampu mengambil risiko apapun yang terjadi. Ya, risikonya adalah saya harus belajar, saya harus rajin, saya harus tekun. Dan itu tidak mudah memang bagi beberapa orang, tapi sebagai seorang pengusaha, ya kalian harus mampu melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah energik dan inisiatif. Energik itu selalu semangat, ya, selalu energi, selalu punya daya, ya, kekuatan untuk selalu punya inisiatif. Tidak harus disuruh gitu. Kenapa harus punya uang? Kenapa harus punya penghasilan? Jadi bukan karena orang lain, ya karena saya butuh, karena saya membutuhkan dan saya memerlukannya. Keluarga memerlukannya, tidak menunggu. Ayo dong cari uang, ayo dong berwirausaha, tidak. Jadi seorang wirausahawan itu selalu energik dan berinisiatif, ya. Oke, selanjutnya seorang wirausahawan itu suka pada tantangan, ya. Kepada tantangan. Jadi dia penasaran kalau satu ingin membuat produk yang kreatif yang berbeda dari yang lain, ingin sekali mendapatkan sebuah kegiatan penjualan yang menguntungkan bagi dia dan timnya gitu ya. Nah, timnya ini dia atur, dia manage dengan baik karena sebagai wirausahawan juga dia berperilaku sebagai seorang pemimpin. Mimpin misalkan produksi, kemudian keuangannya, kemudian juga bagaimana marketingnya, sumber daya manusianya. Nah, ini diatur. Misalkan kita mau bikin sebuah ruangan, ya, itu harus ada orang bagian-bagiannya kan. Nah, sebagai pemimpin itu bisa mengatur, memanage, mengelola, ya, kebutuhan tenaga kerja, misalkan kebutuhan biayanya seperti apa, berapa, ya kan. Nah, bagaimana memasarkan produknya, misalkan kalau kita sudah punya produk. Nah, inilah perilaku sebagai seorang pemimpin itu dimiliki oleh seorang wirausahawan. Oke, sampai situ. Berikutnya adalah seorang wirausahawan itu dia akan dapat menanggapi saran-saran dan kritik. Jadi kalau ada masukan, dia tanggapi bahwa ini adalah masukan atau input bagi perbaikan untuk kegiatan-kegiatan usahanya, dan dapat bergaul dengan orang lain, ya, komunikasi dengan pihak ketiga, misalkan supplier, ya kan, distributor, agen. Nah, mereka lebih tahu, bisa bergaul dengan baik atau berkomunikasi dengan baik. Kemudian original itu ya asli, ya, tidak menjiplak, tidak menduplikasi dari orang lain, tapi dia melihat produk orang lain, tapi bagaimana dia lebih kreatif gitu untuk membuat sebuah produk, dan memang produknya datang dari idenya dia, sehingga dia disebutlah orang yang menawarkan produk yang original atau yang asli, ya. Oke, sampai situ. Nanti kita bisa tanggapi di kolom komentar, baik itu di Google Classroom, ya, atau di Google Form, atau di Microsoft Form. Nanti kalian bisa sampaikan diskusinya, ya. Ini sebagai bahan diskusi untuk materi sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Semoga
Poin-poin ini bisa kalian garis bawahi ya.